Tidak ada balasan kebaikan itu kecuali kebaikan. Dan kita semua mengetahui bahwa rute hidup manusia itu secara sistemik oleh Tuhan dan oleh alam itu didorong siapa yang penuh perjuangan dan pengorbanan, kesungguhan, dialah yang akan memperoleh keberhasilan. Akan tetapi sifat manusia ketika dia melupakan esensinya sebagai seorang hamba, sebagai makhluk, maka dia akan berhenti membaca. Nah, berhenti membaca inilah yang menjadi awal dari keroposnya keimanan, yang pada akhirnya kehidupan manusia hanya berurusan dengan kesenangan-kesenangan yang instan. Ya, misalnya kita lihat hari ini, banyak manusia yang kemudian melihat bahwa hidup itu hanya tentang kebahagiaannya sendiri. Karena itu dia lupa tentang eksistensinya sebagai makhluk sosial. Seorang berani atau meniatkan bahkan memprogramkan langkah untuk menjadi koruptor, itu sebenarnya adalah ketidakadaannya atau kekosongan aktivitas membaca di dalam hatinya. Itulah kenapa banyak orang yang terjebak. Dan hari ini penyakit yang paling menyebar, mengganggu kehidupan manusia itu adalah apa yang disebut dengan materialisme. Materialisme ini mudah masuk ke siapa saja, agama apapun, dengan status sosial apapun. Karena materialisme ini menjadi sebuah sistem nilai yang diyakini oleh sebagian besar orang pada hari ini. Dan itu menjadi sesuatu yang memang secara instan, konkret bisa dirasakan. Oleh karena itu masyarakat kita pada akhirnya, yang masyarakat kecil terjebak judi online, ya, kemudian juga terseret pinjaman online, yang jadi pejabat korupsi tidak habis-habis. Semuanya satu, berangkat dari yang disebut materialisme. Kalau kata Rasulullah, itu sebenarnya adalah situasi manusia yang Allah menjadikan seluruh pandangannya itu merasa kurang. Ya, merasa kurang inilah yang kemudian menyebabkan orang melihat bahwa saya harus menumpuk sekian uang untuk kebahagiaan di masa yang akan datang dan seterusnya. Padahal dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan itu kecuali kebaikan. Dan kita semua mengetahui bahwa rute hidup manusia itu secara sistemik oleh Tuhan dan oleh alam itu didorong siapa yang penuh perjuangan dan pengorbanan, kesungguhan, dialah yang akan memperoleh keberhasilan. Ya, tidak usah perlu kita melihat bagaimana sejarah seorang, katakanlah Muhammad Nasir, dia yang kemudian lahir pada 1908 ya. Zaman itu Indonesia dijajah. Anak-anak kalau bukan pegawai Belanda itu tidak bisa sekolah. Tapi Nasir ini berusaha, berjuang untuk bisa diterima di sekolah Belanda, dan dia berhasil sampai kemudian sekolah di Bandung, dan dia kemudian ditawari beasiswa oleh Belanda untuk sekolah hukum di Jakarta atau di Amsterdam. Ya, seperti itu. Tetapi karena kecerdasan yang memang dilandasi wahyu, dilandasi oleh keimanan itu, Nasir memilih untuk tidak melanjutkan perkuliahannya. Dia memilih untuk berjuang memerdekakan bangsa Indonesia.